Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di persekutuan doa pagi hari ini. Senang kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, serta memanjatkan doa-doa kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini dengan tema petunjuk Tuhan. Didasarkan pada bacaan dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-21. Dan sebelum kita memasuki renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan pagi ini, di mana kami boleh berkumpul dalam persekutuan doa pagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan mampukan kami mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Bapa dengan jelas, dan mampukan kami memahami firman-Mu untuk kami wujudkan di dalam hidup kami. Bapa, topanglah kami semua yang hadir mengikuti persekutuan doa pagi ini. Buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan doa ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, untuk mengawali renungan dengan tema petunjuk Tuhan, saya mengajak kita untuk membayangkan petunjuk lalu lintas ketika kita menggunakan kendaraan di jalan raya. Pernah memperhatikan petunjuk jalan? Mestinya pernah. Sebagai pengguna jalan, kita wajib mengikuti petunjuk-petunjuk lalu lintas yang ada. Jika ada panah ke kiri, jangan ke kanan. Jika ada lingkaran merah dengan garis putih di tengah yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu, khususnya di ujung jalan, kita harus paham bahwa kita dilarang masuk. Atau ada tanda huruf P yang dicoret, berarti di tempat itu kita tidak boleh parkir kendaraan. Saudara-saudara, sebagai pemakai jalan raya umum, kita harus paham akan tanda-tanda itu. Kita harus taati tanda-tanda itu. Gunanya buat apa? Supaya kita aman di perjalanan kita. Supaya kita jangan ditangkap polisi. Jangan diteriaki oleh orang-orang di sekitar bahwa kita pelanggar aturan. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita tidak akan bicara banyak tentang petunjuk lalu lintas di jalan umum. Tapi mari kita bicara dan merenungkan petunjuk Tuhan dalam perjalanan hidup kita yang didasarkan dari kitab Yesaya yang sekarang akan saya bacakan. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan, "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri." Saudara-saudara, seperti tanda-tanda lalu lintas yang dipasang untuk dipahami dan ditaati oleh pengguna jalan umum. Tuhan mau supaya selaku umat manusia yang Ia ciptakan, kita juga aman
dalam perjalanan hidup kita. Tuhan ingin agar kita selamat dalam perjalanan hidup kita ini, dan untuk menyelamatkan dan mengamankan perjalanan hidup kita, Tuhan memberi petunjuk. Bagaimana Tuhan memberi petunjuk? Dengan berfirman kepada kita. Firman Tuhan adalah petunjuk Tuhan untuk kita menjalani hidup sehari kita. Jadi, bila kita mau aman dalam kehidupan kita, kita mau aman di dalam menjalani tugas-tugas kita, aman dalam pengalaman senang dan susah, hiduplah bersama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Berusaha memahami firman-Nya. Terima firman-Nya sebagai petunjuk hidup kita untuk kita jalani, taati. Saudara-saudara, nas kita mengatakan, telingamu akan mendengar perkataan ini. Telinga kita akan mendengar perkataan Tuhan. Di mana kita mendengarnya? Di mana suara Tuhan diperdengarkan? Dikatakan oleh ayat kita, dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu mengiri atau menganan. Ketika kita mau hidup aman, hiduplah dekat dengan Tuhan. Hidup dan bergaul dengan Dia. Hidup mohon dinaungi Dia. Tuhan pasti akan memampukan kita mendengar suaranya. Tuhan pasti memampukan kita untuk memahami petunjuknya yang tidak selalu dinyatakan di awal perjalanan kita, tapi petunjuknya dapat dinyatakan dari belakang. Dinyatakan sementara kita dalam perjalanan. Karenanya dalam perjalanan hidup kita dimanapun dan kemanapun kita pergi, saudara-saudara, jangan jalan sendirian. Jangan berdoa hanya di awal perjalanan kita, tapi berdoalah di sepanjang perjalanan sebagai tanda kebergantungan kita kepada Tuhan. Tanda bahwa kita butuh petunjuknya di sepanjang perjalanan kita. Butuh diingatkan jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita jauhi. Saudara-saudara, jadi amat penting dalam hidup kita untuk kita berjalan dimanapun dan kemanapun, berjalan bersama Tuhan. Berjalan dengan mendengarkan suara Tuhan. Pahami firman-Nya sebagai petunjuk dalam perjalanan kita. Di jalan hidup yang demikian, bersama dan didampingi Tuhan, serta menyadari petunjuknya yang kita butuhkan, kita akan aman dalam kehidupan ini. Kita bisa mencapai sasaran dan tujuan hidup kita. Kita tidak akan tersesat seperti petunjuk lalu lintas yang menolong kita untuk
kita menempuh jalan dengan aman. Saudara-saudara, mari kita sadari bahwa perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari pengalaman yang satu ke pengalaman lainnya, kita adalah bagaikan orang-orang yang mengadakan perjalanan di jalan raya. Sadar, ada jalan yang bisa kita tempuh, boleh kita lalui dengan kendaraan kita. Ada yang tidak bisa dan tidak boleh. Ada tempat di mana kita bisa dan boleh memarkir kendaraan kita. Ada tempat yang tidak boleh memarkir kendaraan kita di sana. Petunjuk-petunjuk yang adalah cara pihak pengatur jalan menyelamatkan perjalanan kita. Saudara-saudara, jadi dalam hidup kita sehari-hari yang Tuhan karuniakan, di tengah keluarga dan di tempat kerja, di lingkungan manapun, Tuhan mendampingi kita dan memberi petunjuk. Kita butuh petunjuk Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, kita butuh iman, butuh keyakinan bahwa Tuhan tahu yang baik untuk kita. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita, bertanyalah pada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan pasti mau menjawab kita. Dan ketika Tuhan menjawab, pahami, taati. Sekali lagi minta petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya dengan petunjuk dari Tuhan, hidup kita akan aman. Sampai di sini Tuhan menolong kita untuk memahami petunjuk-petunjuknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, Allah yang memberi kami hidup, mampukan kami hidup sesuai kehendak-Mu. Mampukan kami hidup dengan memahami petunjuk-petunjuk-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau bukan memberi kami sekedar hidup. Engkau bukan hanya sekedar memberi kami tugas dalam hidup ini, tapi Engkau berkenan memberi kami petunjuk. Mampukan kami memahami petunjuk-petunjuk-Mu. Mampukan kami menerima petunjuk-Mu dan hidup sesuai petunjuk-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Bapa di dalam sorga, berilah kami petunjuk-Mu yang jelas di tengah kehidupan kami berkeluarga, di tengah kehidupan kami mencari nafkah, dalam pekerjaan. Mampukan kami memahami petunjuk-Mu di dalam pergaulan dengan teman-teman, saudara sesama kami. Topanglah kami supaya apapun yang kami lakukan, kami melakukannya sesuai petunjuk daripada-Mu. Ampuni ketika kami kurang memperhatikan petunjuk-Mu, Tuhan. Ubahkan kami untuk hidup selalu dekat padamu sesuai petunjuk-Mu. Kami berdoa
Kiranya Engkau juga menaungi jemaat GKI Gading Indah. Engkau topanglah Pendeta Roni, Pendeta Novita bersama semua penetua untuk memimpin supaya di jemaatmu namamu dimuliakan, supaya yang baik boleh terjadi di jemaatmu. Kami berdoa Bapa, topanglah juga Pendeta Stira yang sedang berstudi di luar negeri. Biar Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Engkau topang juga Ibu Gebi bersama anak-anak yang harus berpisah sementara dari Pak Stira. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami berbangsa bernegara. Kami berdoa buat Pak Presiden. Berilah Pak Presiden juga petunjuk-petunjuk yang jelas untuk boleh melakukan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Berilah juga petunjuk kepada semua pejabat-pejabat. Jauhkan para pejabat dari salah jalan, kecenderungan hidup serakah, hidup berkorupsi. Jauhkan semuanya. Tapi sekali lagi topang kami untuk mampu hidup sesuai petunjuk-Mu. Bapa, sempurnakanlah doa kami, permohonan kami. Kiranya Engkau menguduskan kami, supaya kami boleh setia hidup sesuai petunjuk-Mu. Kami serahkan doa kami buat kemuliaan nama-Mu. Ampuni kekurangan kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menolong kita semua. Mampukan kita hidup. Jangan sembarangan, tapi upayakan untuk hidup sesuai petunjuk Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.